Halo Sobat Movies, kembali lagi dengan saya RK Movies. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertemakan peralienan yang berjudul Alien tahun 1992. Di mana film ini menceritakan tentang kebrutalan seekor alien dalam menghabisi para napi di sebuah penjara. Setelah alien ini datang melalui pesawat darurat yang melakukan pendaratan di bumi. Lantas bagaimana cara menghabisi alien brutal ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Diceritakan pada saat berada di pesawat luar angkasa, para ilmuwan telah menciptakan sebuah makhluk aneh, di mana makhluk ini bisa melahirkan alien yang ganas sekaligus brutal dengan cara menempel di dalam tubuh manusia. Namun tanpa diketahui, makhluk tersebut malah menyerang seluruh orang yang berada di pesawat luar angkasa. Sehingga beberapa orang yang tersisa pada akhirnya menggunakan pesawat darurat untuk kembali menuju ke bumi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, terlihat seseorang bernama Putra yang sedang berkeliling di sekitar pantai tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang wanita yang tanpa tidak berdaya tergeletak di bibir pantai. Yang mana hal itu, Putra pada akhirnya membawa wanita ini ke markas tempat dia tinggal. Sesampainya di markas, Putra yang kebetulan menjadi dokter di markas ini mencoba memeriksa wanita ini dan dapat disimpulkan bahwa wanita ini hanya mengalami pingsan. Di situ Putra menyuruh temannya untuk melaporkan hal ini kepada pemimpin dari markas untuk memeriksa sekitar pantai, mungkin saja terdapat orang lain di sana. No! Mendengar hal itu, pemimpin markas menyuruh beberapa orang untuk memeriksa di sekitar pantai di tempat wanita itu ditemukan. Sesampainya di sekitar pantai, mereka mendapati sebuah pesawat darurat telah terjatuh persis di bibir pantai. Oleh karena itu, mereka mengecek isi dalam pesawat darurat. Di sana, mereka mendapati banyak jasad yang telah ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat hal itu, mereka membawa semua jasad ini ke markas beserta bangkai dari pesawat untuk nantinya dilakukan penelitian. Mereka juga mengamankan beberapa sapi yang mereka temukan di samping pesawat ini. Sebelumnya, markas ini adalah penjara bagi para napi yang telah melakukan berbagai macam kejahatan. Namun penjara ini tidak dipimpin oleh para pihak kepolisian, melainkan dipimpin oleh seorang napi juga yang bernama Joseph. Di sini mereka bebas melakukan apa saja sampai hukuman mereka telah selesai. Di situ Joseph mengumpulkan semua napi untuk memberitahukan kejadian ini, di mana pesawat darurat telah ditemukan di bibir pantai dengan beberapa jasad telah ditemukan di dalamnya. Namun ada salah satu anggota pesawat yang masih hidup dan dia adalah seorang wanita. Sebelumnya para napi ini sudah bersumpah dengan dirinya masing-masing untuk tidak mau berhubungan lagi dengan wanita, karena mereka semua rata-rata trauma akan wanita karena suatu hal, dan mereka juga sudah puluhan tahun tinggal di tempat ini tanpa kehadiran seorang wanita. Di situ para napi memberontak untuk menyingkirkan wanita ini dari penjara. Namun Joseph menyuruh semua napi untuk tenang karena dirinya sudah memanggil tim penyelamat dari luar angkasa untuk membawa wanita ini beserta dengan jasad yang telah ditemukan. Dan diperkirakan tim penyelamat ini akan datang sekitar 3 hari lagi karena jarak bumi dan luar angkasa yang sangat jauh. Merasa sudah jelas, kemudian Joseph membubarkan para napi kembali. Sementara itu Putra masih memberikan perawatan terbaiknya kepada wanita ini yang bernama Nabila. Di saat ingin memberikan suntikan kepada Nabila, tiba-tiba Nabila terbangun dari semaputnya. Di situ Nabila bingung karena tiba-tiba dia berada di sini. Putra menjelaskan bahwa tadinya Putra menemukan Nabila yang semaput di bibir pantai setelah pesawat darurat yang ia tumpangi terjatuh di sana. Oleh karena itu, Putra berniat menolong Nabila dengan membawa Nabila ke penjara ini sampai kondisi Nabila membaik.
Namun Nabila khawatir dengan teman-temannya di pesawat darurat, kemudian menyuruh Putra untuk mengantarkannya ke bangkai pesawat darurat. Setelah sampai di sana, Nabila mendapati dinding pesawat yang bolong, seperti terkena oleh lendir dari alien. Di situ Nabila menyimpulkan mungkin saja alien itu ikut masuk ke pesawat ini dan menghabisi teman-temannya. Namun Putra menjelaskan jika semua orang yang berada dalam pesawat ini telah koid, dan sekarang mereka ditempatkan di ruang pendingin mayat sampai tim penyelamat datang membawa Nabila beserta jasad-jasadnya. Mendengar hal itu, Nabila ingin sekali melihat jasad temannya sekarang. Sesampainya di ruang pendingin, di situ Putra menunjukkan jasad teman Nabila yang telah ditemukan. Melihat hal itu, Nabila mencoba memeriksa tubuh jasad untuk memastikan tidak ada makhluk aneh di dalamnya. Lantas Putra yang penasaran menanyakan tentang apa yang sebenarnya Nabila cari dari jasad ini. Namun di situ Nabila tidak memberikan jawaban apapun dan malah ingin jasad temannya dibedah di bagian dada untuk memeriksa sesuatu. Mendengar hal itu, Putra semakin penasaran apa yang sedang dicari oleh Nabila sampai jasad ini harus dibedah. Di situ Nabila beralasan khawatir jika ada penyakit menular atau virus lainnya berada dalam tubuh jasad temannya. Kemudian Putra menuruti kemauan Nabila untuk melakukan pembedahan kepada jasad ini. Di situ sesuai kemauan Nabila, Putra membedah tepat di area dada jasad. Dan setelah dicek ternyata semua organ normal, tidak ada penyakit menular atau sejenisnya. Melihat hal itu, Nabila sedikit lega karena tidak ditemukan makhluk aneh yang dia khawatirkan. Tidak lama kemudian, pengawas dari penjara ini datang menanyakan tentang apa yang dilakukan Putra dengan jasad ini. Putra menjelaskan jika Nabila khawatir jika ada penyakit menular di tubuh jasad, sehingga Putra membedahnya untuk mengecek organ jasad. Tetapi untungnya semua normal, tidak ditemukan penyakit menular satupun. Namun di situ Nabila masih khawatir dengan jasad temannya yang lain. Melihat kekhawatiran Nabila, kemudian pengawas memberikan solusi untuk mengkremasi saja semua mayat ini agar kekhawatiran Nabila menghilang. Nanti pengawas akan memberitahu hal ini kepada Joseph dan tim penyelamat agar Nabila bisa tenang. Sementara itu, sapi yang ditemukan di sekitar pesawat rencananya akan disembelih untuk dijadikan makan malam untuk mereka. Singkat cerita, upacara kremasi telah dimulai. Di situ para nabi dan ahli agama dikumpulkan untuk membacakan ayat-ayat khusus dalam tahap kremasi, dan pada akhirnya para jasad mulai dikremasi. Sementara itu, sapi yang telah ditemukan di samping pesawat mulai bertingkah aneh, dan inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, makhluk aneh yang disebut dengan alien keluar dari tubuh sapi kemudian pergi melarikan diri. Setelah kejadian itu, Nabila memutuskan untuk membotaki kepalanya agar sama seperti para nabi yang lain. Kemudian Nabila pergi untuk makan malam bersama para nabi. Di sana para nabi tampak tidak senang atas kehadiran wanita di penjara ini. Melihat hal itu, Nabila menghampiri Joseph dengan bertanya kenapa semua nabi di sini melihat Nabila seperti itu. Di situ Joseph menjelaskan bahwa sebagian besar para nabi sudah bersumpah pada dirinya masing-masing untuk tidak mau berhubungan lagi dengan para wanita, karena hal tersebut ada hubungannya dengan kasus mereka. Bahkan para nabi ini telah tinggal di penjara ini selama puluhan tahun tanpa kehadiran seorang wanita. Oleh karena itu, para nabi tidak suka terhadap kehadiran Nabila di sini. Sementara itu, seorang petugas kebersihan sedang membersihkan saluran udara dengan santai. Tidak lama kemudian, dia menemukan kulit makhluk aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan saat dia memeriksa sebuah ventilasi, inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, alien muncul menghabisi dia dengan sangat brutal sampai tergiling oleh kipas saluran udara. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana Putra membangunkan Nabila untuk segera sarapan.
Tidak lama kemudian, Putra mendapatkan laporan dari seorang pengawas bahwa telah ditemukan potongan daging manusia di samping kipas saluran udara. Mendengar hal itu, Putra segera cihui ke TKP. Setelah sampai di TKP, Putra menyimpulkan mungkin saja seorang itu tidak sengaja terpleset sampai tergiling oleh kipas. Tetapi setelah Putra menelusuri lebih lanjut, ia menemukan lendir aneh di sela-sela ventilasi. Merasa ada yang tidak beres, kemudian Putra bertemu dengan Nabila. Di situ Putra bercerita tentang temuan lendir aneh yang berada di TKP. Putra menganggap kejadian ini pasti ada kaitannya dengan Nabila. Mendengar hal itu, Nabila tidak memberikan jawaban apapun kepada Putra. Sementara itu, seorang napi bernama Gandhi yang berkeliling di sekitar saluran udara dikejutkan dengan hal ini. Secara tiba-tiba alien muncul dari atas ingin menghabisi Gandhi. Mendengar keributan yang terjadi, napi lain segera menghampiri Gandhi. Dan setelah berhasil menemukan Gandhi, inilah yang terjadi. Seorang napi bernama Jack yang terkena cipratan darah Gandhi langsung lari kocar-kacir. Setelah sampai di penjara, di situ Jack diinterogasi oleh Joseph tentang apa yang sebenarnya terjadi sampai dia jadi seperti ini. Di situ dengan gemetaran Jack menjelaskan bahwa alien telah menghabisi Gandhi dengan sangat brutal sampai darahnya nyiprat ke muka Jack. Setelah mendapat berita dari Joseph tentang kematian Gandhi, di situ Putra bertanya sekali lagi kepada Nabila tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya Nabila memberitahu yang sebenarnya terjadi kepada Putra. Jika sebelum Nabila dan teman-temannya menggunakan pesawat darurat, pesawat luar angkasa yang mereka tumpangi telah diserang oleh sebuah makhluk aneh yang dibuat oleh para ilmuwan, di mana makhluk ini bisa melahirkan alien dengan cara menempel di tubuh manusia. Tetapi pada saat Nabila dan teman-temannya menggunakan pesawat darurat, ternyata makhluk aneh itu telah ikut masuk ke pesawat mereka. Dan pada akhirnya saat pesawat darurat telah sampai di bumi, makhluk aneh itu keluar dari dinding pesawat lalu masuk ke tubuh sapi yang ditemukan di samping pesawat. Dan pada akhirnya makhluk aneh telah berhasil melahirkan alien ganas di dalam tubuh sapi yang sekarang berkeliaran di penjara ini. Mendengar hal itu, Putra jadi khawatir jika alien ini menghabisi semua napi di penjara ini. Secara tiba-tiba alien muncul di belakang Putra lalu menghabisinya dengan sangat brutal dan pada akhirnya Putra pun koit. Melihat kejadian itu, Nabila langsung lari sengabrut-ngabrutnya menyelamatkan diri. Give us strength, O Lord, to endure. Di situ Nabila memberitahu semua napi untuk melindungi diri karena alien baru saja menghabisi Putra dan sekarang berkeliaran di sekitar sini. Tetapi ada salah satu napi yang tidak percaya dengan alien dan inilah yang terjadi. Semua napi yang menyaksikan sendiri kebrutalan seekor alien menjadi sangat ketar-ketir. Setelah kejadian itu, sebagian besar napi memutuskan untuk mengungsi dari penjara ini sampai alien bisa dihabisi. Dan sekarang yang tersisa hanya mereka, karena mereka mempunyai dendam ingin menghabisi alien ini. Di sana Joseph mempunyai rencana untuk menghabisi alien ini dengan cara memancing alien untuk masuk ke sebuah tempat yang berada tepat di bawah mesin pembuatan timbal panas. Yang nantinya jika alien ini telah berhasil dikurung di tempat itu, maka timbal panas akan dituangkan ke alien. Setelah rencana jelas, kemudian mereka segera cihui ke tempat yang dimaksud oleh Joseph. Sesampainya di tempat itu, mereka semua berpencar untuk mencari keberadaan alien. Tidak lama kemudian, di saat seorang napi bernama William sedang berkeliling, dikejutkan dengan hal ini. Beruntungnya kejadian itu dilihat oleh Joseph, yang mana hal itu Joseph mencoba menolong William sampai gigitan alien terlepas. Setelah berhasil terlepas, di situ Joseph membawa William ke tempat yang aman untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak lama berlari, Joseph bertemu dengan Nabila. Di sana Joseph mencoba menyadarkan William sebisa mungkin, namun inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba alien muncul lalu membawa William pergi dan William pun dinyatakan koit.
Melihat kejadian itu, Nabila yang menyimpan dendam dengan alien lalu mengajar alien untuk melampiaskan dendamnya. Tidak lama kemudian, Nabila berhasil menemukan keberadaan alien. Di situ Nabila menyerang alien dengan menggunakan sebuah obor sebisa mungkin. Melihat Nabila yang menghadapi alien sendirian, kemudian Joseph menyuruh Nabila untuk menghindari alien, karena alien ini bisa menyerang Nabila kapan saja. Namun Nabila yang masih dendam tetap ingin melampiaskan dendamnya. Tidak ada pilihan, akhirnya Joseph menarik Nabila menghindari alien. Di situ alien dengan perlahan mengejar mereka. Joseph yang tahu bahwa alien ini mengejar mereka, pada akhirnya Joseph menggunakan kesempatan ini untuk memancing alien sampai ke tempat di bawah mesin timbal. Singkat cerita, Joseph telah berhasil memancing alien sampai ke tempat di bawah mesin timbal. Yang mana hal itu, Joseph menyuruh Jack untuk menutup pintu di tempat ini agar alien tidak bisa kabur. Setelah pintu berhasil tertutup, di situ Joseph menyuruh Nabila untuk keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Sementara Joseph akan memancing alien agar Nabila bisa keluar dengan aman. Setelah berhasil keluar, ternyata Joseph telah diserang oleh alien sampai Joseph dinyatakan koid. Melihat hal itu, Nabila akhirnya menyuruh Jack untuk menuangkan timbal panas sekarang juga, dan inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya alien telah berhasil dihabisi dengan menggunakan timbal panas. Di samping itu, tim penyelamat juga sudah sampai untuk menjemput Nabila dan film pun selesai.